Halo Halo Sobat Sobat Femi. Femi, ketemu lagi nih sama kita berdua di channel YRC. Coba sekarang tebak, kita lagi ada di mana? Nah, ayo tebak Sobat Femi. Nih, clue pertamanya nih. Nah, Ayo tebak, kita lagi di mana? Kita itu sekarang lagi berada di PMI DKI Jakarta. Yang sekarang kita mau ngasih tahu kepada Sobat Femi yaitu tentang unit transfusi donor darah PMI DKI Jakarta. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Kalau penasaran, kita tonton ya. Ya, kemudian kita berdua. Yuk. Nah, jadi teman-teman, di saat kita mau masuk ke kantor ini, kita tuh harus cek suhu. Terus kita juga harus pakai hand sanitizer buat memastikan kita ini ya aman untuk masuk ke dalam. Oke. Jangan lupa dipakai hand sanitizer-nya. Kita aman. Nah, kalau udah begini, baru kita masuk. Halo dok. Halo, siapa nih? Saya Muhammad Azhar, dokter. Ya, kalau saya adalah Dava, kita dari YRC Channel. Di sini kita pengen tahu nih, dok. Kita pengen tahu gimana Proses sih donor proses darah. transfusi darah itu gimana? Oke, transfusi atau donor darah? Donor darah. Donor darah, karena kalau transfusi adanya di rumah sakit. Jadi Kalau di beda sini ya? beda. Kalau boleh tahu bedanya transfusi dengan donor darah itu apa ya, dokter? Ya, kalau donor darah berarti kan orang. Sebenarnya donor itu artinya orang. Jadi orang yang menyumbangkan darah. Berarti prosesnya orang sehat, diambil darahnya, nanti kita olah untuk diberikan kepada pasien. Nah, proses pemberian ke pasien itu yang namanya transfusi darah. Jadi kita baru tahu ya teman-teman. Iya. Donor sama transfusi itu beda ternyata. Nah, kali ini kita sudah sama narasumber. Kalau boleh tahu, dokter namanya siapa? Saya Dr. Niken. Oh, ini namanya Dokter Niken, teman-teman. Dokter Niken boleh kasih tahu kan nih ke Sobat Femi bagaimana sih prosesnya donor darah itu seperti apa? Oke, donor darah kalau di masa pandemi memang ada sedikit perubahan. Tadi teman-teman udah masuk, udah diperiksa dulu ke pemeriksaan suhu tubuhnya sebagai screening awal. Kemudian ada pengisian formulir. Oke, sebelum pandemi kita hanya punya satu formulir. Tapi di masa pandemi ini kita ada tambahan satu formulir self assessment. Di sini ada pertanyaan mengenai riwayat kontak atau mempunyai gejala-gejala yang terkait dengan COVID-19. Oke, jadi semua formulir ini harus diisi dengan lengkap dan jujur. Jujur adalah kata kuncinya supaya dapat darah yang aman. Kalau nggak jujur, nanti bisa juga membahayakan buat donornya sendiri maupun buat pasien. Kemudian buat petugas juga bisa. Gitu. Kenapa? Soalnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kesehatannya si pendonor. Kalau memang dia kurang tidur, misalnya, jangan dipaksain donor. Jadi nggak boleh ya, dokter ya? Iya, daripada nanti jadi dia pusing, pingsan, ya kan? Kalau dia habis sakit ya nanti istirahat dulu sampai benar-benar fit baru donor lagi. Itu salah satu contoh untuk keamanan si pendonornya sendiri. Kalau buat pasien, misalnya pendonornya itu gaya hidupnya agak resiko tinggi nih, pengguna jarum suntik narkoba, misalnya pelaku seks bebas, apalagi seks sejenis gitu ya. Nah itu kan berbahaya, banyak sekali infeksi-infeksi yang ada dalam dirinya, nanti bisa ditularkan melalui darah. Itu jadi berbahaya buat pasien. Berarti kalau yang orang sudah melakukan seks bebas itu tidak boleh donor darah, dok? Sebaiknya sih gitu. Memang kan ada hal-hal yang harus dilakukan untuk pengamanannya lagi gitu ya. Itu syarat persyaratan umumnya itu apa lagi, dok? Selain tadi kan kalau yang pengguna suntik itu nggak boleh. Terus habis itu tadi yang anemia nggak boleh. Nomor satu sehat, oke. Kemudian dia tidak ada riwayat penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV maupun sifilis. Itu 4 penyakit yang kita periksa secara rutin di sini. Kemudian dia juga mungkin
sehatnya itu dalam waktu misalnya ada seminggu yang lalu berobat gigi atau misalnya pernah dioperasi, itu mungkin ada waktu penundaannya, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, nanti semua berbeda-beda tergantung dari memang riwayat penyakit sebelumnya. Gitu. Mungkin sobat BEM ini nggak tahu nih di kategori berapa orang sih untuk mendonor darah? Kategori pendonor darah? Iya. Pendonor darah sebenarnya sih hanya satu, pendonor darah sukarela. Jadi prinsip donor darah itu harus memang dia sendiri yang ingin menyumbangkan darahnya tanpa pamrih, gitu. Cuman memang dalam kondisi tertentu kan, misalnya bulan puasa, mungkin para pendonor darah sukarela ini merasa kurang fit, takut lemes gitu kan, akhirnya mereka agak berkurang gitu jumlahnya yang datang ke PMI. Jadilah keluarga-keluarga yang butuh darah ini kebingungan ya. Muncul tuh namanya donor darah pengganti. Jadi mereka untuk menggantikan si donor darah sukarela ini, nanti darahnya dipakai untuk keluarganya, misalnya gitu. Tapi jadi prosesnya sama aja kan ya dok ya? prosesnya sama aja. Karena donor darah itu sebenarnya kan gratis ya. Dari yang kita sumbangkan ini tadi kan benar-benar dengan rela, tanpa pamrih. Cuman kalau nanti pada akhirnya rumah sakit menggunakan darah memang ada biaya. Itu biaya pengganti pengolahan darahnya, pengganti reagennya, kantong darahnya, gitu. Bahan habis pakai yang kita gunakan untuk mengolah darah. Jadi walaupun dari donor sukarela maupun dari donor keluarga kan proses pengolahannya sama seperti kamu bilang. Jadi akhirnya ya memang semua itu ada biaya pengganti pengolahan darah. Berarti nggak ada yang dibeda-bedakan ya dok ya? Nggak ada. Dan darah itu juga prinsipnya ketika kita kasih ke pasien, pasiennya nggak perlu tahu ini dari donor siapa ya. Enggak, itu juga kayak anonim, gitu kan? Juga ya? Iya, kalau kita lihat nanti kantong darah itu depannya nggak ada nama donornya. Jadi benar-benar memang ini sukarela, siapapun bisa menerima darah saya. Gitu. Terus kalau misalnya saya punya tangga nih dok, misalnya dia kecelakaan gitu dok, terus dia butuh darah nih dok, kalau butuh darah kita bisa ngajuin ke sini atau gimana dok? Untuk permintaan darah? Iya, permintaan Oke, permintaan darah itu bisa dilayangkan ke rumah sakit. Pertama ke rumah sakit dulu, nanti rumah sakitnya ada 2 tipe. Ada rumah sakit yang punya laboratorium untuk memeriksa kecocokan darah pasien dengan donor. Namanya itu adalah bank darah rumah sakit. Ya, tapi belum semua. Di Jakarta mungkin 49 rumah sakit yang punya bank darah. Tetapi kalau rumah sakitnya nggak punya lab bank darah itu, maka formulir dan permintaannya dikirim ke sini, ke UTD. Nah, UTD di Jakarta yang bisa melayani tuh, selain di Keramat Raya, kita punya cabang, ada 3. Di PMI Kota Jakarta Selatan, PMI Kota Jakarta Timur, dan PMI Kota Jakarta Barat. Nanti next PMI Jakarta Pusat juga akan punya. Oke dokter, kan tadi kan kita pas masuknya kan disuruh cek suhu Oke. dan diperiksa gitu ya. Setelah masuk ke isi formulir, langkah selanjutnya apa sih? Oke, sambil kita jalan? Yuk. Jadi di sini bisa dilihat ada sekat-sekat. Tujuannya supaya nggak nyontek. Jadi kayak ulangan ya dokter? Kayak ulangan ya. Jadi kan memang tadinya harus jujur. Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat sensitif sekali. Ya, jadi kalau dia malu kelihatan sama temennya kan, jadi dikasih sekat supaya memang dia bisa benar-benar jujur menuliskan di sini. Nggak perlu orang lain tahu. Jadi nggak boleh orang lain tahu gitu ya? Iya. Apa dokter? Kenapa? Gimana? Kalau isi dari formnya itu sama, ada yang sama gimana? Oh iya, mungkin ada sama. Kalau emang orangnya tidak punya resiko, pasti semua jawabannya tidak sih tentunya. Nggak apa-apa. Boleh dok dikasih tahu selanjutnya apa lagi? Ya, setelah mereka mengisi formulir, kemudian nanti akan registrasi. Nah, di registrasi ini kita juga sudah menggunakan sistem informasi yang terhubung mulai dari pendaftaran sampai nanti darahnya keluar ke pasien. Iya, jadi dari sistem ini kita juga bisa tahu donornya sudah berapa kali pernah datang ke sini, kapan, iya, kapan terakhir dia ke sini juga ketahuan. Karena kan ada jarak minimalnya, ya kan, 2 bulan sebenarnya sudah boleh. Nah, nanti ketahuan, oh baru sebulan yang lalu. Nah, maka nanti sistem akan bilang belum waktunya, gitu. Berarti nggak bisa bohong ya dok ya soal itu ya? Oke. Ada apa lagi dok di mana? Oke, nanti kalau sudah diregistrasi, kemudian pemeriksaan hemoglobin, yang kadar dari hemoglobin yang membuat warna merah. Ya, hemoglobin itu zat pembawa warna merah.
Di sini pemeriksaannya. Jadi ini pemeriksaan hemoglobin gitu ya? Ya, selain hemoglobin, kalau donornya baru pertama kali, mungkin belum tahu golongan darahnya. Iya, betul. Nah, kita bisa periksa juga golongan darahnya langsung Jadi di sini. kita bisa tahu gitu ya. Iya. Dok, kalau misalkan ada yang dia takut nih sama jarum suntik untuk donor darah, gitu kan? Itu kalau kita ngecek golongan darah aja dan hemoglobin aja itu boleh nggak sih? Ya, jadi cuma cek Iya. doang gitu. Biasanya kan ada yang takut gitu kan, kalau dari rumah gue berani nih gitu kan. Tapi pas udah di sini ngedon gitu kan. Pengen jadi donor. Iya. Insya Allah begitu udah diperiksa jadi semangat lagi deh buat donor ya. Kita ada laboratorium khusus untuk periksa golongan darah di lantai 2. Jadi kalau yang pengen tahu golongan darahnya, cukup ke laboratorium rujukan UTD PMI DKI Jakarta. Bahkan rumah sakit dan laboratorium swasta juga merujuknya ke laboratorium kami di lantai 2 itu untuk tahu golongan darah, terutama resus negatif. Pernah dengar? Pernah. Ya, itu kan cukup jarang. Nah, kami satu-satunya lab rujukan yang ada di DKI Jakarta. Keren banget. Gitu. Oke, dokter, ini kan banyak orang di belakang. Iya. Ini sedang apa sih, dokter? Sedang mengantri panggilan untuk pemeriksaan HB atau pemeriksaan dokter. Jadi setelah periksa HB, misalnya lolos lebih dari 12,5 gram %, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Di sana diperiksa tekanan darah, kemudian nadi, nafas, dan dipastikan lagi pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah diisi dengan benar dan jujur gitu. Kita boleh nanya nggak nih, dok? Mereka sudah berapa donor? Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih, Kak. Saya boleh nanya nggak? Kakak ini di sini lagi apa sih? Mau donor darah. Oh, mau donor darah. Ternyata kakak ini lagi donor darah sobat ini. Kalau boleh tahu, Kak, namanya siapa, Kak? Siapa? Dini. Oh, Dini. Ternyata nama kakak ini namanya Kak Dini. Kak Dini udah berapa kali donor darah di UTD PMI DKI, Kak? Sekali. Oh, baru sekali. Berarti belum tahu golongan darahnya ya, Kak ya? Udah, golongan darahnya sudah. Oh, udah. Oke, makasih ya, Kak. Makasih ya. Ya, ini tadi pemeriksaan hemoglobin. Di sini ada ruangan pemeriksaan dokter. Kita juga buat privacy gitu supaya tadi dokternya benar-benar bisa leluasa menanyakan kepada pendonor dan pendonornya bisa juga dengan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Boleh lihat ke dokter dalam? Boleh. Kita cut dulu ya, ada pengurus mau lewat. Silakan Pak, udah Pak. Ya. Dari Jakarta Pusat, KSR Jakarta Pusat. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sama-sama Pak. Kita masuk dari sini aja yuk. Mau masuk lewat dokter ya? Bentar, kita lihat dulu ya. Oke. Yuk. Ada vlogger mau sambil nge-shoot ya? Oh, iya, iya. Kita cuma itu. Yuk. Sambil lewat aja lah, nanti depanin aja. Nah, ini ruang dokter. Dengan dokter siapa, Dok? Dokter Sarah. Halo Dokter Sarah. Oke, sobat Bemi, sekarang kita ada di ruangan Dokter Sarah. Dan Dokter Sarah, Dokter Sarah sendiri ini periksa apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, jadi di sini bagian apa? Iya. Kalau ada yang donor sih udah pasti kita lihat dulu kelengkapan pertanyaannya. Ya kan, kelengkapannya, terus udah gitu kita tanyain juga pasiennya itu kita analisis dulu pasiennya. Kita tanya dia tidurnya cukup apa enggak, terus dia dalam seminggu terakhir ini ada obat yang dikonsumsi apa enggak gitu. Terus udah gitu dia dalam setahun terakhir pernah dirawat di rumah sakit atau enggak. Terus karena sekarang lagi pandemi, jadi kita tanyain juga dia ada keluhan batuk, pilek, sesek, demam, ada atau enggak. Terus ada riwayat pisah, hujan atau enggak. Terus makan atau dulu kayak gitu-gitu. Itu sih kita langsung periksa tensi. Habis itu periksa tensi, kalau misalnya semuanya udah memenuhi syaratnya, ya kita lanjut. Dokter, kalau misalkan yang si pasien ini nih dia mengalami batuk, pilek, apakah itu bisa melanjutkan proses donor darah? Semenjak pandemi ini sih kalau misalnya ada keluhan ispa ya, batuk, pilek, atau demam, pasti biasanya kita nggak lanjut dulu untuk donor ya, karena untuk mencegah apalagi misalnya mereka belum ada pemeriksaan screening kayak rapid atau pemeriksaan yang swab, jadi biasanya kita tolak dulu sebentar semenjak pandemi. Oh, tadi kan dokter itu menyebutkan kalau intensi dulu ya.
kalau misal tensinya itu tinggi dan tensinya rendah, apakah bisa melanjutkan proses donor darah? Nah, kan kalau kita ada standarnya ya, kalau misalnya tensi itu maksimalnya paling tinggi 150/100. Kalau di atas itu kita tolak. Kalau misalnya standarnya itu sudah 40, kalau di atas itu juga kita tolak. Karena ada ini yang harus kita ambil darah ada dari ini atau yang terlalu rendah. Ibu hamil itu boleh? Oh, untuk ibu hamil yang menyusui nggak kita saranin untuk donor darah. Biasa. Nah, tuh sobat Femi sudah mendengarkan dari dokternya langsung apa saja. Jadi sobat Femi yang mau donor darah bisa langsung sini dan bertemu dengan dokter Sarah. Oke, terima kasih dokter. Nah, dokter, ini ruangan apa dok? Nah, ini adalah ruang pengambilan darah donor secara konvensional. Jadi yang diambil satu kantong darah lengkap. Mari. Satu kantong darah ya? Iya. Satu orang memang harus satu kantong darah atau bisa lebih dok? Satu orang bisa diambil antara 350 mili atau 450 mili. Nanti tergantung dari berat badannya atau kondisi kesehatannya saat itu. Oke dokter, bisa ditunjukkan nggak ke sobat Femi nih ya seperti apa sih kantong darah itu? Iya, oke. Kita pilih yang mana ya? Ini yang lebih gampang. Ini sih ya mas, udah berapa kali donor? Oh baru untuk keluarga? Sukarela? Oh. Nah ini kita bisa lihat ada satu buah kantong, kemudian ada alatnya penggoyang, karena di dalam kantong itu udah ada anti pembeku darah sama makanan. Oh gitu. Iya, kalau kita luka, kegores kan darah tuh ngalir keluar, tapi lama-lama akan berhenti. Iya. Nah, memang secara alamiahnya seperti itu, darah kalau di luar pembuluh darah akan ada mekanisme pembekuan. Oh, gitu. Nah, makanya supaya dia nggak membeku di kantong, tadi kita kasih zat anti pembeku darah, antikoagulan namanya. Agulan. Iya, kemudian supaya dia bisa hidup, maksudnya bisa bertahan hidup ya, walaupun nggak lama, ada masa kadaluarsanya, paling lama 1 bulanan. Itu kita kasih makanan, zat nutrisi juga di dalam kantong darahnya. Jadi nggak sembarangan. Makanya suhu proses pengambilan darah juga harus sejuk-sejuk begini. Iya. Gitu. Bukan buat petugas supaya nggak keringetan ya Mbak Citra ya. Tapi memang untuk darahnya supaya tetap bagus. Kalau dia panas hawanya, maka kan tadi zat antikoagulannya rusak, makanannya juga rusak, sel darahnya akhirnya rusak. Kita akhirnya nggak memberikan darah atau manfaat kepada pasien kan. Oh iya betul. Cuma warnanya aja merah, tapi selnya udah rusak semua. Ini dokter, Gitu. di sini ada Tabung. Iya tabung kecil itu apa ya? Jadi selain satu kantong darah, Iya. nanti kita akan ambil juga 3 tabung contoh darah donornya Iya. untuk pemeriksaan tadi penyakit yang hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Tapi khusus di Jakarta kita pakai 2 metode, makanya ada 2 buah tabung. Karena Gubernur DKI Jakarta itu mewajibkan untuk warganya dia mau yang aman harus kita mengerjakan dengan 2 metode. Ini udah yang metode tambahan yang paling canggih di dunia gitu, supaya lebih aman lagi darahnya. Yang ketiga, tabungnya untuk pemeriksaan golongan darah. Walaupun tadi di depan udah diperiksa, Iya. tapi kan metodenya masih pakai yang diaduk-aduk tuh. Nah, kalau pakai tabung nanti dengan mesin otomatis metodenya lebih akurat, lebih lengkap, jadi hasilnya juga pasti lebih benar. Karena ada golongan darah tertentu yang kelihatannya nih misalnya O, ternyata kalau kita periksa ulang itu ternyata A gitu. Bisa Jadi dia berubah gitu ya, dokter, unik ya? gitu kan, golongan darah ini unik, bukannya berubah, tapi dia memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih akurat, lebih lanjut lagi, baru ketahuan yang benar golongan darahnya apa. Oke dokter, mungkin bisa dijelaskan kepada sobat Femi nih, golongan darah itu ada apa aja ya dokter? Golongan darah yang umum ada 4, golongan darah A, B, O, dan AB. Nah, tapi tadi juga ada resus positif, resus negatif. Sebenarnya ada lagi yang lain-lain. Total tuh ada 36 sistem golongan darah. Banyak, tapi yang hari-hari diperiksa ya tadi antara ABO atau resus. Karena itu yang akan terjadi fatal kalau sampai salah kasih ke pasien, reaksinya langsung gitu, membahayakan pasien. Maksudnya apa ya dok? Resus itu salah satu golongan darah juga. Dia sifatnya itu kalau nanti terbentuk antibodi terhadap si resus itu bisa masuk kepada bayi, janin yang dikandung ibu. Di situ kenapa letak uniknya resus suka dibicarakan gitu, karena
seseorang yang resusnya negatif, dia bisa kemudian dia hamil, anaknya misalnya resusnya positif nih, beda ibu sama anak. Ibunya jadi bikin zat anti atau antibodi terhadap golongan darah resus anaknya tadi yang positif. Zat antinya resus ya. Zat anti resusnya malah masuk ke anaknya. Terus zat anti sama anti tuh biasanya akan bereaksi. Sama kan? Gitu. Kalau bereaksi akibatnya si darahnya bayi menjadi rusak. Itu kenapa resus penting. Ya, hubungannya biasanya dengan bayi kuning. Oke dokter, nih saya lihat masnya ini megang tangannya begini, itu biar kenapa dokter? Biar alirannya lebih lancar gitu kan. Kalau kita bergerak ini kan pembuluh darahnya alirannya juga drup 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 gitu ya. Ya kayak kita olahraga gitu kan. Mungkin tadi agak sedikit lambat alirannya, jadi kita gerakkan supaya akhirnya kan otot-ototnya juga akan menekan pembuluh darahnya kan, jadi akhirnya kayak ada tekanan-tekanan supaya lancar lagi masuk ke kantong darah. Karena ada batasan waktu untuk proses ini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai nanti sore sampai besok. Batasan waktu juga ya? Paling lama Iya. sampai berapa menit dok? Kalau kita mau bikin trombosit tuh yang buat DHF, buat demam berdarah, 12 menit doang. 12 menit. Di atas 12 menit si trombositnya jelek. Berarti nggak lama-lama dokter ya? Nggak boleh lama. Kalau yang bagus mungkin 8 menit udah selesai. Oke dokter, di ruangan ini ada apa aja lagi? Ruangan ini ya, inilah proses pengambilan darahnya, semua sama, prosesnya manual. Kita punya proses aferesis dengan mesin untuk proses pengambilan darah donor, tapi di lantai 2. Oke. Dokter, kita ke lantai 2 aja. Oke. Nggak, kita ke ruangan yang lain aja. Maaf, ini kalau boleh tahu Oh, apa ya? mana ya? Yuk. Hai. Nah, ini adalah kulkas untuk menyimpan darah sementara. Tadi kan kita udah cerita, darahnya itu harus disimpan di suhu tertentu, suhunya nggak boleh panas. Nah, kulkas ini juga kita setting di suhu 22 derajat Celcius seperti suhu ruangan ini. Supaya darahnya tetap bagus. Ya, kita transitkan dulu sebelum nanti kita per 2 jam sekali bawa ke laboratorium pengolahan. Nanti baru dipisah-pisah dari satu kantong darah ini menjadi ada yang isinya nanti darah merah doang, ada yang isinya nanti trombosit aja, atau cairan darah atau plasma. Jadi bisa dipisah-pisahin lagi dari satu kantong ini. Begitu hasil akhirnya bisa 2 sampai 3 Berarti nggak darah yang bisa. kantong aja dokter ya? Kenapa? Nggak cuman yang di sini aja ya? Kalau kita kan donor darah, terus kita dapetnya hasil satu kantong doang gitu, berarti nggak cuma itu aja ya? Ya, nanti dari sini bisa dipisahkan. Jadi makanya ada slogan, 1 kali penyumbangan bisa menolong 3 nyawa. Karena bisa dipisahkan menjadi 3 macam komponen darah namanya. Dalam 12 menit kita menyelamatkan 3 nyawa. Makanya teman-teman semua, ayo dong semangat donornya. Iya. Donorkan darah untuk orang-orang yang membutuhkan darah kalian. Oke dokter, Ya. kita boleh ditunjukin nggak ke Sobat PM ini proses donor darah selanjutnya itu ada apa lagi ya? Dari sini memang kita bawa ke laboratorium, di sana akan diolah darahnya. Tapi untuk masuk laboratorium memang kita harus menggunakan pakaian khusus, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang. Iya, tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam sana. Dok, Oke. ini sebelah kiri saya ini ada meja, ini untuk apa ya? Oke, ini adalah teman-teman dari administrasi yang akan menyiapkan kartu untuk pendonor, kemudian juga menginput data-data hasil proses pengambilan darah tadi, supaya datanya tersimpan. Dan juga seperti kita lihat di bagian registrasi kan kita bisa munculkan gitu. Kalau nggak ada teman-teman administrasi di sini yang input, kita juga nggak bisa lihat lagi datanya pada donor berikutnya. Berarti setelah donor darah itu langsung dapat kartu dan apa di dalam ini kayak ada obat gitu ya dokter? Oh iya, kalau yang ini adalah vitamin untuk penambah darah. Karena kan diambil darahnya kan 350-450 cc, maka kami menganjurkan untuk minum vitamin yang mengandung juga zat besi. Iya, untuk mengembalikan lagi tadi kadar Hb-nya supaya kembali normal dalam waktu cepat. Kalau misalnya Sobat PM yang habis donor nih dokter nih, terus dia nggak mau minum obat ini, itu efek sampingnya apa ya dokter? Oke, kalau sebenarnya namanya vitamin itu kan adalah zat tambahan, suplemen ya, untuk menambah kalau kita merasa kurang dari intake kita sehari-hari. Nah, jadi kalau teman-teman
merasa tidak mau minum obat ini, harus memperbanyak makanan yang lain yang mengandung zat besi gitu, seperti sayur-sayuran ya. Tapi kalau ada kan yang susah makan sayur, ya udah minum vitamin. Daging berwarna merah gitu. Ya. Boleh kita lihat selanjutnya tuh untuk proses donor darah yang lainnya. Oke. Yuk. Ya Sobat Bumi, penasaran kan setelah di sini ada apa lagi? Kita ikutin penjelasan dari dokter kita. Yuk. Karena rasanya beda, karena ini untuk ke pasien yang seperti thalassemia. Laboratorium. Ini untuk pemeriksaan 4 penyakit yang sudah saya sebutkan tadi di awal.